Ya, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini isinya apa Pak Sadin? Kata pengantarnya adalah ucapan terima kasih. Kalau masih dalam bentuk proposal, berarti belum ada ucapan terima kasih kepada orang lain. Cuma hanya ucapan terima kasih. Dengan adanya penelitian ini, alhamdulillah, lembaga, kita sebutkan lembaga yang membantu kita, mendukung kita, sehingga pelaksanaan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi cukup segitu aja. Tapi Pak Sadin, kalau berubah jadi skripsi, itu bukan kata pengantar yang seperti itu aja, tapi disebutkan orang-orang yang kita cintai. Contohnya, yang pertama di sini berarti Pak Rektor. Terus dosen pembimbingnya siapa? Contohnya Pak Antus dengan Pak Tarian, berarti disebutkan terima kasih pembimbing 1, terima kasih pembimbing kedua. Setelah itu nanti penguji 1, penguji 2. Setelah itu terhadap, kalau perempuan berarti kepada suami, ya. Kalau laki-laki berarti terhadap istri orang yang kita cintai. Setelah itu anak-anak yang mendukung kita. Itu kata pengantar. Jadi kalau proposal itu masih dalam kata biasa, gitu ya. Tapi kalau udah masuk skripsi, nanti kita buat skripsinya. Sekarang awal muasal adalah kita buat proposal dulu. Setelah itu kita masukin, gitu ya, ucapan terima kasih kepada lembaga yang telah membantu kita, ya. Setelah itu baru tulis nama di bawah. Contohnya Ahmad ya tadi. Ahmad ya. Ahmad, gitu ya. Ya, Bandung ya. Tulis dulu Bandung. Sekarang tanggal berapa? 1 November 2025. Oke. Setelah kita sudah buat kata pengantar, baru kita buat daftar isi. Daftar isi itu yang apa isinya Pak Sadin? Daftar isi yang tadi Ibu dan Bapak sebutkan, dari mulai bab 1 sampai bab 5, gitu ya. Udah bisa paham nggak? Ya, nggak harus dijelaskan lagi kan? Udah bisa paham? Udah ya, cukup. Berarti setelah daftar isi, baru selanjutnya ada yang disebut dengan abstrak. Ya, abstrak itu artinya apa? Abstrak artinya apa? Wajah pasarnya abstrak ya, nggak kelihatan, gitu ya. Abstrak itu adalah kumpulan daripada hasil penelitian kita, tapi diberikan kesimpulan secara keseluruhan. Dari mulai bab 1 sampai bab terakhir itu kita simpulkan dalam bentuk abstrak, gitu ya. Pak Sadin, cara buat abstrak gimana? Nanti Bapak jelaskan. Yang pertama adalah kalau abstrak, ya, abstrak itu diambil dari mana Pak Sadin? Ambilnya dari latar belakang nanti kita buat. Ya, ambilnya cuma hanya 1 paragraf. Ya, lalu kita pasang di sini latar belakang. Ya, contohnya ini latar belakang. Ingat ya, abstrak itu awalnya latar belakang. Pak Sadin, latar belakang ambilnya di mana? Yaitu bab 1 pendahuluan, ambil 1 paragraf, pasang di dia. Ya, pasang di dia ya, di sini gitu maksudnya ya. Oke, karena kita hidup di orang Sunda, harus bahasa Sunda juga ya. Oke, selanjutnya baru tujuan bukan sebelum ke tujuan. Metode penelitian. Metode apa yang digunakan? Contohnya kita menggunakan metode kualitatif, gitu ya. Oke? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan daripada penelitian kita itu untuk apa, gitu ya. Pak Sadin, kalau tujuan kita ambil di mana? Tujuannya kita ambil di tujuan penelitian. Ya, udah bisa dipahami? Ya, kan biasa ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kan kita ambil ya kata-kata daripada tujuan penelitian seperti apa, lalu kita buat sendiri, gak apa-apa, bisa dibuat sendiri. Terus yang terakhir adalah hasil baru. Hasil baru. Pak Sadin, maksudnya hasil baru teh naon? Hasil baru itu tadinya kan kita awalnya menggunakan metode ceramah kan? Ya. Karena siswa itu ngantuk wae, sare wae, hese dijelaskan juga sare wae. Akhirnya kita ganti metode baru. Metode baru itu yang disebut dengan hasil baru. Udah bisa dipahami?
Oke, jadi abstrak itu komponennya ini. Satu, latar belakang. Dua, metode penelitian. Yang ketiga, metode penelitian ataupun pendekatan lah. Kalau bagusnya mau pendekatan bisa, ataupun metodologi penelitian bisa ditambah bisa. Ya, pendekatan dengan menggunakan metode apa. Terus tujuan penelitian itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ibu dan bapak mengambil judul itu tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi harus ada maksudnya. Setelah itu ada hasilnya. Harus ada hasil baru. Gitu ya. Nanti bapak sebutkan ukuran berapa kertasnya kalau di abstrak. Kalau abstrak itu 1,2. Gitu ya. Kalau yang lain 1,5. Itu nanti ukuran kertas kita akan buat. Udah paham kan abstraknya? Udah bisa paham? Udah bisa paham? Bismillah ya. Oke, nanti bapak jelaskan satu persatu kalau setelah kita udah buat proposalnya. Udah selesai itu, setelah abstrak, baru langsung kita ke bab 1. Gitu ya. Bab 1 tadi apa? Bab 1. Bab 1 pendahuluan. Ini ibu dan bapak biar nggak bingung. Di latar belakang itu ada yang disebut dengan the salon, ada juga yang disebut dengan the sign. Apa itu dua hal itu? The salon apa? The salon. Ya, biasa laki-laki tawarkan kepada perempuan gitu ya, supaya si cewek itu bisa suka sama dia. Harapan palsu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, coba perhatikan bagaimana ketika kita melakukan satu penelitian, latar belakangnya jika kita kan biasa ketika kita mengajar kan apa yang dalam pikiran kita awalnya kita menginginkan kan, biasa pikiran kita awalnya apa? Pasti saya ngajar, siswa pasti akan dengar kan? Pikiran kita awalnya seperti itu ya. Ya, kita udah persiapkan RPP, silabus apa segala macam. Pas masuk ke dalam kelas, kan kita menginginkan siswa itu perhatikan apa yang saya jelaskan. Ternyata apa yang terjadi di lapangan berbeda nggak? Berbeda. Justru materi yang kita siapkan di rumah, tiba-tiba pas di sini anak-anak berantem, ada yang banting kursi apa segala macam. Kita dalam 1 jam itu bukan ngurusi mata pelajaran, justru ngurusi anak, gitu ya. Tak itu yang disebut dengan desalon. Artinya apa? Desalon itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita kan gini, seorang guru saya akan mengajar di kelas, pasti siswa itu pasti akan mendengarkan saya. Semuanya pasti. Dalam pikiran awal kita, insting kita, pas di lapangan, boro-boro didengar, justru dicuekin. Tak iya, itu yang disebut dengan desalon. Terus yang kedua adalah apa? Desainnya itu adalah, siswa ribut kayak gini, mungkin saya cenderung menggunakan metode ceramah, makanya mereka ribut. Gimana kalau saya ganti dengan metode baru? Itu yang disebut dengan desain, yaitu metode baru. Ya, desalon adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupun desain adalah versi baru dari kita. Dengan hal seperti ini saya harus mengganti metode. Metode ceramah ternyata siswa ngantuk. Gimana kalau saya ganti metode ceramah? Metode apa? Metode bernyanyi, gitu ya. Jadi antara harapan itu tidak sesuai. Ternyata di lapangan gap, gitu ya. Harapan antara guru dengan siswa berbeda. Keinginan kita ingin diperhatikan, ternyata siswa nggak memperhatikan. Itu masalah. Makanya kita sebagai peneliti itu mencari masalah, bukan mencari solusi, bukan ya Bu ya. Jadi kita ini adalah pencari masalah. Seorang peneliti itu mencari masalah, gitu ya. Kita ini adalah orang-orang yang mencari masalah. Gimana masalah itu bisa melahirkan solusi baru, gitu ya. Oke, setelah itu ya baru kita buat, dalam arti ada beberapa komponen di dalam latar belakang itu. Ada yang disebut dengan desain, ada juga yang disebut dengan desalon dengan desain. Desain itu adalah sesuatu yang baru, gitu ya. Setelah itu baru kita memberikan, gitu ya. Kita memberikan solusi yang baru, ya. Pasalnya contohnya seperti apa? Harus dibedakan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu awal muasalnya deduktif dan induktif. Deduktif artinya apa? Deduktif bahasa Indonesia, deduktif.
dari umum. Dari umum gitu ya. Dari umum ke khusus gitu ya. Induktif khusus gitu ya. Dari khusus ke umum. Pasannya bedanya apa kalau di kuantitatif dengan kualitatif? Ingat, harus diperhatikan ya. Kadang juga di kampus lain ada juga yang di kualitatif itu menggunakan induktif baru deduktif. Ada juga yang menggunakan deduktif baru induktif. Terus pasarnya mana benar gitu ya. Nah, sekarang itu kan ada penelitian baru menurut Pak Sugiono. Nah, kalau untuk beli buku-buku berkaitan metodologi penelitian yang bagus itu adalah bukunya Pak Sugiono. Gitu ya, itu ada versi barunya, gitu ya. Silakan dipelajari. Nah, kalau untuk kita membuat gitu ya kualitatif, biasanya adalah diawali dengan apa? Induktif berarti apa yang kita bicarakan? Khusus dulu, gitu ya. Sekarang Bapak nggak harus buat kata-kata, cukup Ibu dan Bapak saja. Oke, dari judul yang kita angkat tadi judul tentang apa? Bernyanyi. Oke, sekarang silakan Ibu dan Bapak buat kata-kata sendiri. Oke, awal muasalnya, cerita aja buat kata-kata sendiri. Jadi kita nggak jiplak punya orang lain. Nah, itu yang disebut dengan plagiat, itu ngambil skripsi punya orang lain terus ditempelkan, itu nggak bagus. Lebih baik kita buat sendiri. Bisa nggak pasal? Bisa. Sok buat kata-kata sendiri. Buat kata-kata untuk menemukan satu judul yang kaitan dengan penggunaan metode bernyanyi. Coba. Awal muasal untuk bisa menemukan satu judul yang kaitan dengan metode bernyanyi, caranya gimana? Apa? Di awal pembelajaran, buat kata-kata sendiri. Di awal pembelajaran, guru itu guru itu menggunakan ya bukan sebelum bernyanyi. Ya, di awal pembelajaran guru menggunakan metode ceramah. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga siswa itu buat kata-kata sok. Sehingga siswa itu ngantuk, tidak fokus, dan juga banyak yang berisik. Ya. Tidak fokus, bosan. Ya pokoknya seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu kita ganti dengan metode. Setelah itu diganti dengan metode bernyanyi. Maka anak-anak akan menjadi senang dan bersemangat belajar. Eta sih ibu pintar untuk profesor, calon profesor. Maka anak-anak apa? Meningkat hasil belajarnya. Kata hasil belajar dan senang gitu ya. Jadi ya harus dipahami bahwa kalau kualitatif itu kita buat kata awal itu dari diri kita. Jangan ambil punya orang lain, kita juga bisa buat kata-kata sendiri. Kok ngapain sih ambil pikiran orang? Ya, Bapak itu jangan sekali. Ya, kenapa? Itu bisa dideteksi, kita itu bisa dipenjara 5 tahun. Kalau plagiat punya orang, kalau orang itu ketemukan hasil karya dia diambil sama kita. Lebih baik kita punya potensi, punya pikiran, buat kata-kata sendiri. Pasal setelah itu gimana Pak Sadi? Setelah kita udah buat kata-katanya, cari referensi orang lain yang sesuai dengan pernyataan kita. Sudah bisa dipahami? Ya, contohnya Bapak contohkan Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Ahmad yang tadi siapa? Pak Ustadz Ahmad ya. Nah, setelah itu kita cari referensi. Contohnya Pak Ustadz Ahmad sudah membuat buku tentang metode bernyanyi. Kita cari referensinya kaitan dengan metode bernyanyi karena judul kita metode bernyanyi. Di sini lalu Pak Ustadz buat kata-kata sendiri Pak Ustadz. Dengan menggunakan metode bernyanyi, buat kata-kata sendiri menurut Pak Ustadz. Dengan menggunakan metode bernyanyi. Dibuat kata.
Contohnya karangan, Pak Ustadz udah terbit bukunya. Contohnya ini, Pak. Benar-benar nanti. Bernyanyi. Anak-anak. Anak-anak. Seharusnya ada tambahin. Ya, Ya, lebih memahami. Lebih memahami. Lebih memahami konsep belajar. Konsep Belajar tentang zakat daripada menggunakan metode ceramah. Menggunakan Metode ceramah. metode Ceramah. ceramah. Tak ini penerbit buku, gitu ya. Setelah itu kita ambil nama Kang Ahmad. Nama depannya apa? Jailani Ahmad. Enggak, depannya apa? Ahmad. Ahmad. Oke, kalau ada dua nama Ahmad Jailani kan? Berarti yang benar yang mana? Jailani Ahmad atau Ahmad? Ahmad Jailani. Oh, Ahmad Jailani. Kan namanya ada dua kan? Ahmad Jailani. Namanya kita ganti, jangan Ahmad di depannya, tapi Jailani. Jadi ya nggak bisa paham. Ya, iya. Contohnya nama Pak Sadin A Anwar. Berarti jangan di depannya jadi Anwar. Anwar yang kita pakai gitu ya. Jadi Anwar Sadin gitu ya. Jadi dibalik. Ya seperti itu. Jadi diganti namanya gitu ya. Nah itu dalam sistematika penulisan. Berarti tadi kan Ahmad Jailani. Berarti yang ditulis di sini adalah Jailani. Buka kurung heula. Kalau contohnya Pak Ustadz ini diambil di referensi bukunya halaman seberapa? Punya orang lain tapi di situ tidak ada pernyataan kita. Berarti bukan karya ilmiah kita. Gitu ya. Makanya harus ada bahasa-bahasa dari kita. Setelah itu baru kita buat rumusan masalahnya. Yaitu apa? Kita bisa tentukan di situ variabelnya apa aja. Berarti variabelnya kalau di penggunaan apa aja? Yang pertama, penggunaan metode bernyanyi. Terus cara meningkatkan jangan ditulis. Yaitu yang kedua apa? Hasil belajar. Yang terakhir materi zakat. Itu aja 3 variabel itu kita nanti bahasnya di kajian teoritis. Tapi kita harus sebutkan dulu di rumusan masalah. Pasalnya bedanya rumusan masalah itu apa? Rumusan itu kata tanya. Masalah itu masalah yang akan kita bahas di kajian teoritis. Gitu ya. Gak bisa dipahami. Tujuan penelitian seperti apa pasalnya? Tujuan penelitian ambil dari rumusan masalah ini, ganti kata depannya jadi untuk mengetahui. Gak bisa dipahami? Nah, kalau manfaat itu bebas. Contohnya ibu kan lakukan penelitian di lembaga apa? Di Imam Syafi'i sebutkan gitu ya. Yang pertama untuk lembaga, yang kedua untuk siswa, yang ketiga untuk guru, yang keempat adalah untuk apa? Untuk umum. Silakan sebutkan manfaatnya untuk apa aja. Oke ya, kita cukup dulu di latar belakang, nanti kajian teorinya nanti kita akan bahas lebih lanjut.